aku memutuskan untuk pergi ke Makau. Kalian pasti tahu ya dan mendengar tentang Makau. Nah, untuk proses ke Makau itu tidak ilegal ya, sepengetahuan aku. Setelah aku menggali dari Hai guys, jumpa lagi dengan aku Rian 15. Selamat pagi. Assalamualaikum. Di sini waktu sudah menunjukkan setelah subuh guys, atau jam 5. Aku aktivitas dimulai dari nyetrika dulu guys. Kenapa aku nyetrika terlalu pagi? Emang biasanya kalau aku tuh bangun tuh pagi guys. Perut kalau pagi sudah tidak bisa dikompromi, apalagi sekarang ada Binunut. Dia yang namanya Binunut itu guys, dari jam 11 malam itu dia udah standby dengan penuh semangat karena kan seharian dia tidurnya itu full. Waktu makan aja dibangunin, disuapin, maunya sih merem guys. Tapi ya itu dia, karena kesehatannya sudah menurun, begadang pun dia tidak mau ngemil. Ditawarin ngemil pun, apapun ditawarin itu nggak mau guys. Itulah, cuma selalu manggil-manggil dengan suara keras. Kadang-kadang pembayaran terakhir perjanjian bikin paspor 1,5 juta. Jadi nominal bikin paspor aku tuh 6,5 juta, ditambah lagi minta uang bensin guys 100 pada saat mengantarkan paspor ke aku. Is oke lah ya, aku ikhlas ridho gitu loh ya. Semoga paspor aku yang udah di tangan ini menjadi keberkahan bagi aku ya. Juga dana yang aku keluarkan untuk orang jasa itu semoga menjadi berkah bagi mereka. Toh tanpa mereka entah kapan aku paspornya di tangan itu guys. Nih, kalian tidak percaya paspor aku udah di tangan nih guys. Ini paspor baru ya, seminggu yang lalu nih. Dengan dana 6,5 juta guys, ditambah uang bensin 100.000. Dan ini paspor lama alias surat SPLP yang aku dapat dari Cina itu guys. Ya, cuman tebalnya emang beda. Kalau ini beberapa lembar aja, kalau ini emang tebal. Dan ini aku mesti jaga baik-baik ya guys, setelah perjuangan untuk mendapatkan ini itu. Setelah perjuangan untuk mendapatkan paspor itu menguras tenaga, pikiran, dan materi. Nah, lanjut. Aku mandiin Binunut karena waktunya juga udah pagi guys. Dimandiin, disisirin. Ya, begitulah bayi kawak guys. Setelah ini aku cari sarapan karena Binunut dari malam itu guys udah lapar, tapi dikasih ngemil apapun nggak mau. Dan ini aku lanjut masak nasi di rumah aku guys, di dapur aku ya. Maaf banget nyetrika di rumah Kidul alias di rumah Elis 15, menyetrika baju-bajunya, nyetrika baju Alika, baju aku 1-2 potong aja. Dan lanjut ke rumah aku sendiri guys. Di sini juga sama, aku menyetrika ya. Ya inilah kerjaan perempuan ya guys. Kerjaan rumahan. Sambil aku masak nasi, aku juga nyetrika guys. Ini aku bantuin nyetrika bajunya cucu aku.
dan baju anak menantu aku judulnya mah guys. Kenapa? Karena aku ada waktu ya, menyempatkan waktu sambil masak nasi. Karena kan menantu aku kerja, anak aku kerja. Biasanya kalau aku punya uang, judulnya mah kalau aku lagi ada rezeki, aku juga nyuruh orang buat cuci, nyetrika, nyapu, ngepel, begitu guys. Cuman karena aku lagi menganggur di rumah, ya apa salahnya ya ada tenaga daripada aku pagi-pagi tidur, nanti malah aku kena diabetes. Jadi gunakan waktu yang ada sebaik mungkin, begitu guys. Ya sekepegangnya aja judulnya mah. Kalau nggak kepegang ya biarkan aja, toh kerjaan tidak bakal marah-marah ataupun menangis minta dikerjakan ya guys. Tergantung niat dan keikhlasan kita aja. Nah, sambil nyetrika, mau denger cerita aku nggak nih guys? Cerita tentang pasporan aku yang sudah berakhir. Ada ya. Rencananya sih aku mau ke Taiwan awalnya guys. Nah, tapi kendalanya di Taiwan itu sekarang itu lagi rumit dengan proses tetonya lah, ini itulah. Jadi untuk menunggu itu, walaupun ada kesanggupan agensi aku ya, mesti menunggu, mesti sabar. Aku tidak sabar guys. Jadi aku putuskan ke negara yang prosesnya tidak terlalu ribet ya. Bukan berarti tidak ada proses, prosesnya maksud itu ya normal-normal aja gitu, tidak ada sulitan ini itu. Apalagi dengan aku yang ada X-nya, begitu guys. Setelah ditimbang dan aku menghubungi beberapa agensi ya, termasuk temen ya, maksudnya channel dari temen aku, temennya Sulastri 15 gitulah testingnya. Jadi aku memutuskan untuk pergi ke Makau. Kalian pasti tahu ya dan mendengar tentang Makau. Nah, untuk proses ke Makau itu tidak ilegal ya, sepengetahuan aku. Setelah aku menggali dari beberapa sumber gitu, dari masuk grup-grup. Jadi kayak semodel Malaysia itulah ya, ada permit untuk tiap tahunnya itu bisa diperpanjang. Begitu guys. Dan aku sudah mendapatkan agensi ya, untuk membantu proses aku ke Makau. Dan aku kasih tahu sama kalian ya, kalau untuk agensi ataupun membantu aku proses ke Makau itu ada beberapa orang ya, beberapa agensi gitu yang menargetkan dengan ongkos keberangkatan seperti kayak TKW yang ke Taiwan, ke Singapura gitu loh ya. Banyak juga yang membantu entah dari temen ataupun agensi guys. Jadi misalnya aku kenal dengan agensi namanya A gitu. Dan aku juga kenal dengan agensi yang namanya B. Nah, dua orang ini ya, kita tidak boleh, maksudnya aku tidak akan membandingkan dengan beberapa orang ya, yang banyak banget. Itu dua orang agensi itu dengan kemudahan ya, yang beda gitu loh, dengan target yang beda, dengan syaratnya, umumnya sih syaratnya sih sama guys. Berkas-berkas mesti dipenuhin gitu, ngirim video perkenalan, biodata, itu guys yang penting. Untuk gaji ya, tiap orang agensi juga tidak sama. Ada yang menjanjikan sekian juta, ada yang menjanjikan sekian juta. Dan untuk Makau ya, standarnya ya 4.000 gitu, bukan 400.
Untuk Makau itu standarnya 4.000 lebih ya, 42, 43 nyampe yang ada yang 5.000, tergantung agensi dan kesepakatan kita. Tapi kan setidaknya ada rata-rata gaji di sana berapa gitu. Dan kalau dinominalkan rupiah ya sekitar 9 jutaan begitu guys. Karena kan mata uang Makau itu MOP apa-apa gitu, aku lupa guys. Aku lupa itu mata uang Makau. Dan aku kan belum terikat kontrak nih ya, maksudnya itu belum terikat perjanjian ataupun balas jasa dengan agensi-agensi itu, berarti aku berhak dong memilih ya. Aku mau ikut si A ataupun ikut si B, tergantung kenyamanan aku ya. Misalnya untuk si A, kebanyakan nih setelah aku lihat di grup-grup, aku tanya sana atau sini, untuk ke Makau itu ada yang minta 10.000 guys, ongkos keberangkatan itu menjamin dari tiket, dari visa gitu loh ya. Dari lain-lainnya ada yang minta 10.000. 10.000 itu kalau dinominalkan rupiah itu sekitar 20 jutaan guys. Ya sekitar segitu ya. Naik turunnya sekitar segitu katanya nih, karena kan aku belum tahu betul. Ada juga agensi yang menawarkan 30 juta dengan perjanjian ongkos. Yang 30 juta itu nanti dipotong berapa bulan. Seperti kayak aku waktu ke Cina itu loh guys. Waktu ke Cina kan agensi aku minta potongan 50 juta. Termasuk biaya hotel, tiket, ini itu. Dijamin masuk kerja itu 50 juta dan dipotong selama 5 bulan. Nah, begitu juga dengan Makau. Agensi satu ya, dia meminta potongan 20 jutaan dengan biaya potongan itu 3 bulan. Berarti dalam 20 juta itu diambil 3 bulan, guys. Itu dijamin aku masuk kerja. Nah, dan potongan dan untuk agensi B ya. Untuk agensi B minta 30 juta, guys. 30 juta. Dengan potongan 5 bulan. Ada juga yang lain-lain lagi ya, tiap agensi kan nggak sama. Jadi untuk aku mestinya aku bisa menimbang, memilih gitu loh ya. Kira-kira yang bertanggung jawab itu yang mana gitu. Belum tentu guys. Potongannya sedikit, agensinya baik-baik aja, belum tentu. Belum tentu juga yang potongannya besar. Ya sama gitu. Nah, di sini aku mesti bijak memilih gitu. Jangan sampai aku menyesal setelah keberangkatan. Dan untuk proses ke Makau itu, untuk kerja di sana, setelah aku melihat-lihat grup ya, bertanya pada teman-teman ya, sekarang apa sih yang susah gitu loh ya. Berteman, cari teman di grup, setelah itu kita ngobrol-ngobrol via WA ataupun via Messenger, kita bisa tahu gambaran sebenarnya. Walaupun kita jangan percaya 100% itu kan guys. Begitu judulnya mah. Dan untuk biaya ke Makau nih ya, aku kasih tahu sama kalian. Nomor 1 paspor ready guys, itu nomor 1. Dan untuk gaji di sana seperti aku katakan tadi, kisaran di bawah 10 juta, 8, 8,5 atau 9. Beda lagi kalau kita udah nyampe di sana guys, seperti kayak aku waktu di Cina itu, kalau kita udah 1 tahun, apalagi udah kontrak pertama nih, paspor aku masih banyak, kita bisa pindah ya, nyari gaji yang lebih besar, apa nyari channel yang lain gitu. Karena kan kita itu nanti bisa berkomunikasi dengan teman-teman banyak, biasa dari grup-grup itu guys. Cuman kembali lagi kita mesti waspada begitu. Setelah kejadian aku kemarin ya, yang di Cina, aku akan berusaha untuk
lebih baik kita sedikit temen ya guys. Sedikit temen bukan berarti kita tidak punya teman, karena teman itu kan perlu banget. Saat kita merantau itu teman itu kan menjadi saudara, cuman kembali lagi ke waspada. Gitu guys judulnya. Nah, dan tentang aku, biodata, video, apa ya, aku sudah kirimkan ke agensi yang aku percaya untuk memproses aku guys. Aku lagi nunggu bos aku atau majikan aku yang dari Makau nanti interview sama aku by telepon ya. Kita membicarakan kerjaan, membicarakan gajinya berapa, begitu guys. Dan bila bosnya udah ACC, aku lanjut dengan proses medikal dan proses nunggu visa, begitu. Jadi aku minta doanya ya kepada kalian ya, kepada para subscriber aku lama ataupun subscriber baru aku ya, untuk mendoakan atas kelancaran aku, begitu guys. Bukan berarti aku kejam meninggalkan saudara aku ya, binunut, adik aku, orang tua aku yang kesehatannya udah tidak membaik. Tapi kan ini juga demi mereka. Demi mereka guys, karena kan tiap hari makan, obat, semuanya itu kan pakai uang guys. Dan kalau di rumah aja ya bukannya dari YouTube tidak menghasilkan, bukan. Cuman untuk merangkul semuanya itu aku tidak mampu, begitu ceritanya. Jadi ya nanti juga aku pastinya akan mencari tenaga bantuan ya, yang bisa merawat Pinunut ya, bisa menjaganya, mengurusnya, mandiin, nyuapin. Seperti dulu waktu aku berangkat ke Cina, aku juga mencari tenaga bantuan guys. Aduh, ya inilah kehidupan ya guys. Aku mah ini nyetrikanya juga jangan rapi-rapi guys, asal ada bekas di setrikanya aja. Keket guys, berasnya udah keket. Jadi aku mau bikin nasi karon dulu, alias ngagigihan guys. Setelah ngagigihan kan bisa ditinggal lagi. Karena ini berasnya beras pulen, aku kurangin airnya sedikit guys, jangan terlalu penuh. Takutnya kalau terlalu penuh nantinya nasinya lembek. Ini aku tutup dulu, biarkan dia berproses.